everyone, we are from Group 1A morning class. Now we are gonna explain about our research. And before we start to the topic, let me introduce our group. Rorianti Lalasnaga, Aida Masni, Hanifa Zakia Fatin, Purnama Yulianti, Retno Susilowati, Stefani Sainima, Tari Handayani, Ula Wulandari, and Yayu Muniarti. For the first, we are gonna explain about the title of the research. That is an analysis of student difficulties in reading comprehension viewed from student motivation. And the purpose of the research is find out the student difficulties in reading comprehension viewed from student motivation. Location of the research is IKIP PGRI Pontianak. Population and sample. The population in this research is the 4th semester student of B morning class of English Education Study Program. Instrument of data collection, that is, the instrument used the college data are questioned in the form of an online questionnaire. And the data analyzed, the student response to the reading comprehension viewed from student motivation were transferred to database spreadsheet to explore the reading difficulties that was experienced by the student. Okay, the next explanation is from Eno. Time is yours. Okay. Now we are going to talk about results of the research. Dari hasil penelitian, kami menemukan 3 kategori student difficulty in reading comprehension. Kategori yang pertama, unfamiliar cultural context and knowledge about vocabulary. Kategori kedua, the lack of reading strategy. Dan yang terakhir, the lack of knowledge about grammar. Seperti yang bisa dilihat di monitor, terdapat tabel 1 tentang student difficulty in reading per kategori. Nah, tabel ini dapat menunjukkan the most difficulties in reading component that had been experienced by the students. The most difficulties had been experienced by student is kategori 1 yang tentang learners background knowledge atau indikator kesulitannya adalah unfamiliar cultural context and knowledge about vocabulary dengan mean score 0,73. Dan diikuti oleh language knowledge yang terdapat pada kategori 3 dengan mean score 0,67. And the last category adalah the lack of reading strategies dengan mean score 0,60. Dengan overall mean score 0,67, learner background knowledge adalah kesulitan yang paling sering dirasakan oleh siswa. Dan yang the lack of reading strategies is difficulty in reading component that had been experienced by the students less frequently. Temuan berikutnya, motivation level. Di dalam motivation level ini, kami menetapkan 2 level. Yang pertama, high motivation and low motivation. Dari total overall mean score 0,93, dengan total sampel 15 mahasiswa, terdapat 4 mahasiswa yang masuk ke dalam kategori low motivation dan 11 mahasiswa yang masuk ke dalam kategori high motivation. Temuan berikutnya, student difficulties in reading comprehension based on motivation category. Seperti yang bisa dilihat di monitor, terdapat tabel 3 yang dapat mengklasifikasikan siswa ke dalam kesulitan difficulty in reading comprehension based on low and high motivation. Dengan overall mean score 1,91, dari total sampel 15 mahasiswa, terdapat 4 mahasiswa dengan kategori low motivation in reading difficulty, dan 11 mahasiswa dengan kategori high motivation in reading difficulty. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari kelas A pagi semester 4. Pertanyaan saya itu, data analisis apa yang kakak gunakan dalam penelitian, lalu mengapa memilih data analisis tersebut? Terima kasih. I will answer your question. Data analisis apa yang kami gunakan? Di sini kami menggunakan data analisis deskriptif statistik. Kenapa kami menggunakan deskriptif statistik? Karena jenis penelitian ini datanya berupa angka. Maka dari itu kami menggunakan deskriptif statistik. Alasan lain kami menggunakan deskriptif statistik karena sangat membantu kami untuk menyederhanakan data dalam jumlah besar dengan cara yang lebih logis. Anggota lain akan menambahkan jawaban, dipersilakan.
Saya akan melanjutkan dari Aida. Deskriptif statistik memberikan gambaran informasi yang bisa didapat dari data yang kita gunakan. Selain menggunakan data berupa angka-angka, deskriptif statistik juga menyajikan data dengan grafik atau tabel sehingga menjadi lebih menarik. Sedikit ingin memberitahu bahwa tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Kakak menggunakan data analisis deskriptif statistik nih, ada enggak kendala-kendalanya kayak kekurangannya itu seperti apa, itu ada enggak? Saya akan mencoba menjawab. Nah, selama penggunaan data analisis deskriptif statistik ini, tentunya kesulitan yang pertama itu dalam perhitungan data yang berbentuk angka. Nah, dalam prosesnya tuh kami menemukan kesulitan untuk menghitungnya, hingga akhirnya tuh kami berdiskusi untuk menemukan cara menghitung mean, total score, dan standard deviation yang kami temukan ternyata bisa dihitung menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya. Apakah bisa dipahami? Bisa Kak, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bakita Ramadhani Muna. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak. Tadi kan kakak-kakak menggunakan menganalisis data tersebut lebih ke kuantitatif kan? Nah, kenapa kakak-kakak memilih menganalisis data tersebut menggunakan data kuantitatif, bukannya lebih mudah gitu menggunakan kualitatif? Dan apa indikator keberhasilan dalam penelitian kakak-kakak? Terima kasih. Oke, jadi kenapa penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif? Kenapa tidak menggunakan kualitatif? Because penelitian ini memang sudah dari awal penelitiannya itu direncanakan menggunakan dalam bentuk penelitian kuantitatif. Jadi tadi teman-teman bisa melihat dari penelitian kami, seperti yang kita ketahui bahwa penelitian kuantitatif itu menjelaskan hubungan antar variabel dalam populasi, di mana tadi populasi kami itu dari kelas B pagi yang terdapat 15 sampel ya. Dan yang kedua dari data collection-nya. Data collection kami ini berupa kuesioner closed-ended question, di mana subjek di sini itu disebut juga sebagai responden. Nah, mungkin itu ya yang bisa menunjukkan kenapa kami menggunakan kuantitatif. Nah, dari intinya di situ, kenapa menggunakan kuantitatif? Karena dari rencana awal pembuatan penelitian ini, kami sudah merencanakan dalam bentuk penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Mungkin dari anggota lain, ada yang ingin memberikan tambahan penjelasan? Baik, I am Purnamyanti. I want to give more explanation from Yayu. Oke, karena memang dari awal sudah ditentukan secara mantap untuk menggunakan data kuantitatif. Because quantitative data is more specific, clear, and detailed, while qualitative data are more general and flexible. Terus kuantitatif ini hubungan dengan responnya itu berjarak, sering tanpa kontak langsung. Tetapi yang kualitatif hubungan dengan responnya itu akrab. Saya Fani Semima akan menjawab pertanyaan bagian indikator keberhasilan apa dalam kelompok kami. Nah, dari hasil penelitian dari kelompok kami menunjukkan bahwa kesulitan dalam memahami bacaan berpengaruh dengan motivasi belajar siswa. Nah, itu dilihat dari tingginya motivasi siswa yang mencapai 73%, dengan beberapa faktor kesulitan siswa dalam memahami kosakata. Apa ada yang ingin menambahkan lagi? Nah, baiklah, di sini saya akan menambahkan di bagian indikator keberhasilan. Dari penelitian ini, kami berharap agar siswa dapat menambah pengetahuannya setelah mengalami kesulitan pemahaman dalam membaca, kemudian dapat menggunakan strategi yang telah diperoleh dengan ilmu baru yang akan mereka mencoba membaca sebuah teks. Maka dari itu, siswa akan menggunakan pengetahuannya ketika mereka telah mengetahui cara menyelesaikan soal masalah, terutama dalam pemahaman bacaan. Oke, Kak, I got the point. Thank you. You're welcome. Oke, jika ada masih mau bertanya, dipersilakan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Belinda dari kelas A pagi semester 4. Saya ingin bertanya sama kakak-kakak, mengapa purposive sampling menjadi kriteria kakak-kakak untuk mendapatkan responden yang sesuai dan relevan? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Sebelumnya, apakah kamu sudah tahu pengertian dari purposive sampling? Belum, Kak. Apa sih purposive sampling? Oke, baiklah. Kakak akan mencoba sedikit menjelaskan. Purposive sampling also
known as judgmental, selective, or subjective sampling, is a form of non-probability sampling in which researchers on their own judgment when choosing member of the population to participate in their surveys. Nah, mengapa di sini kami menggunakan purposive sampling untuk penelitian kami? Karena purposive sampling ini digunakan untuk sebuah penelitian yang memerlukan kriteria khusus agar sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memecahkan permasalahan penelitian, serta dapat memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi tujuan sebenarnya dilakukannya penelitian. Dan juga karena penelitian kami menggunakan data analisis deskriptif statistik, dan purposive sampling ini menurut statistikan adalah salah satu teknik sampling non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Apakah kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas, Kak. Terima kasih. Okay, I think that's all from our group. Thank you for your participation, and then bye-bye.